Nah, ini pendapat terbaru dari Ustadz Abdul Somad mengenai pembatalan nasab Ba'alawi atau pembegalan nasab Ba'alawi yang dilakukan oleh Imad Al-Kaburi. Mari kita lihat videonya kawan-kawan ya. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya tuh ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Dingin. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib, zuriat Rasulullah SAW, mencintai para kiai, para tuan-tuan guru, para ulama. Itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kenapa Bang Ahmad Ali cinta kepada ulama, cinta kepada para habaib? Karena orang tuanya menanamkan itu. Cerita beliau tentang menimbakan air ya Bang. Ya. Jadi dari kecil kita menyapu halaman, air wudhu dulu ditimba dari sumur. Jadi kalau ada orang heran sekarang, kenapa Bang Ahmad Ali sayang kepada para habaib, sayang kepada para ulama? Pendidikan orang tua. Sekarang yang menanamkan kebencian kepada para habaib, para ulama yang sekarang ini, lihat nanti 20-30 tahun akan datang, gimana anaknya? Na'udzubillah, bisa-bisa ateis. Tidak lagi ada mahabbah, tidak lagi pada cinta. Hubungan kita ini kan cinta, kasih sayang. Sayang kepada ulama, sayang kepada para habaib, sayang kepada agama. Kalau ini kita tidak tanamkan, na'udzubillah, bisa ateis anak kita. Terakhir Ustaz, pesan kepada orang yang masih ragu kepada kecintaan terhadap habaib Ustaz. Ya, belajar. Fa'lam la ilaha illallah, itu coba baca ayatnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, berilmu. Sekarang sarana prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, pengajian. Cuman YouTube ini kan tidak bisa membedakan mana Islam, mana kafir, mana sesat, mana hidayah. Karena YouTube itu mesin, dia hanya menunjukkan apapun informasi yang mau dicari, dia paparkan semua. Mau apa, mau surga, mau neraka, ada semua. Maka kalau kita mau selamat, kita ngaji, datang ke guru, datang ke kiai, datang ke pondok-pondok besar. Mana pondok besar pembenci habaib? Tunjukkan sama saya. Lirboyo, Kiai Kafabi, pencinta habaib. Pelosok, Gus Kausar, beserta para kiai, pencinta para habaib. Tebu Ireng, pencinta para habaib. Mana pondok-pondok besar yang membenci para habaib? Mereka adalah pencinta para habaib, zuriat Rasulullah SAW. Syukran Ustaz. Masalah, guys, jangan ragu untuk mencintai habaib, karena pada akhirnya kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci, guys. Oke? Luar biasa. Luar biasa ya pendapat dari Ustadz Abdul Somad terbaru teman-teman semuanya. Ya, seperti yang gua bilang, seperti yang Ustadz dari Sulaiman bilang ya kan, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Rugi orang yang salah membenci itu, apalagi salah membatalkan nasab orang lain, nasab para habaib Ba'alawi. Jika mereka memang benar keturunan Nabi Muhammad, Ba'alawi ini, ya rugi kalian yang membatalkan nasab Ba'alawi ikut-ikutan daripada geng begal nasab Imaduddin Al-Kaburi, ya. Rugi dan sangat-sangat rugi. Makanya Ustadz Abdul Somad bilang ya, pondok pesantren terbesar saja nggak ada yang membenci bahkan membatalkan nasab Ba'alawi. Ya mungkin ada itu pondok-pondok kecil, pondok-pondok yang dibiayai oleh pemerintah, uang pembangunannya, sehingga mereka dukung daripada tesis Imaduddin ini. Ya, seperti itu. Kita ya, itulah pentingnya ilmu. Jadi Ustadz Abdul Somad ini menganjurkan kepada orang-orang yang tidak berilmu agar tidak mudah termakan oleh framing-framing daripada pemikiran-pemikiran sesat Imad Al-Kaburi, Imaduddin. Belajar ilmu, ngajilah kepada para ulama, para habaib, sehingga kita bisa bertanya kepada ulama-ulama tersebut mengenai para habaib itu sebagai zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pentingnya ilmu teman-teman semua ya. Itulah pentingnya ilmu, kita belajar kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang yang jelas. Tidak seperti Imad, yang jelas kalau Imad ini pemikirannya penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan suuzon, penuh dengan iri dengki kepada para orang-orang yang cinta kepada para habaib dan juga kepada para habaib Ba'alawi itu sendiri. Itulah pemikiran sesat daripada Imad Al-Kaburi, Imaduddin bin Sam'un.
Ya teman-teman, seperti itu. Yang jelas kita jangan ikuti Imad Al-Kaburi ataupun para begal-begal nasab lainnya. Bahkan yang lebih miris lagi teman-teman semua, pendapat Roma Irama mengenai negeri Yaman sebagai negeri sarangnya komunis. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Ini sumbernya dari mana? Dia hanya baca berita-berita saja. Padahal sudah jelas Yaman itu adalah negeri yang diberkahi oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sendiri yang berbicara mengenai negeri Yaman adalah negeri yang berkah. Ini Roma Irama, Anda siapa? Roma Irama, Anda mondok di mana? Anda kiai atau bukan? Gitu loh. Mengatakan Ba'alawi sebagai komunis, ya Allah. Ada-ada saja pemikiran Roma Irama ini teman-teman semua ya. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Apalagi begal nasab yang lain seperti Fuad Pleret. Tengku Kori juga sudah membongkar bahwasannya dia sebagai Tengku Kori waktu debat melawan Rabitah Alawiyah, melawan Habib Ba'alawi di Banten, itu katanya dia dibayar oleh Fuad Pleret. Berarti yang memegang kuasa di sini, memegang uangnya, mungkin dari intelijen atau dari intelijen hitam atau dari siapa. Yang megang ini antara dua, Imaduddin, Fuad Pleret, ya. Jadi mereka berdua ini mencari anggota, orang-orang yang sedang mencari kebenaran mengenai nasab Ba'alawi, kebenaran nasab Sadah Ba'alawi. Ya mereka kemungkinan dibayar. Nah, Tengku Kori akan membongkar semuanya mengenai bayaran dari si Fuad Pleret ini berapa-berapa, ya. Yang mana Fuad Pleret sudah mengajukan perang kepada Tengku Kori, ya kan, dan juga Imaduddin mengajukan perang juga kepada Tengku Kori mengenai pembatalan nasab Ba'alawi, mengenai tesis ilmiah yang dibuat oleh Imaduddin Al-Kaburi, yang mana Tengku Kori dulu ya sangat luar biasa menjunjung tinggi, bahkan menghargai, menghormati tesis ilmiah Imaduddin mengenai begal nasab, mengenai pembatalan nasab para Sadah Ba'alawi. Ini luar biasa kawan-kawan semua, sudah sangat terstruktur sekali gerakan-gerakan yang dibuat oleh Imad ini. Padahal Imad dulu kalau kita lihat jejak digitalnya, jejak videonya, dia sangat luar biasa menghormati daripada zuriyah Nabi Muhammad, para Ba'alawi. Dia meyakini bahwasannya para Sadah Ba'alawi, para Habib Ba'alawi ini memang merupakan keturunan Nabi Muhammad. Tapi kenapa sekarang para begal nasab, para pembatal nasab ini tiba-tiba menyerang, bahkan berani membatalkan nasab para Habib Ba'alawi? Ya mungkin saja daripada guru-guru mereka ada para Habib Ba'alawi, berarti mereka mengingkari atau membatalkan nasab daripada gurunya sendiri gitu loh. Ya teman-teman, apalagi Roma Irama yang tidak berilmu, sebagai raja dangdut, legenda dangdut, ikut-ikutan juga komentar mengenai nasab para Habib Ba'alawi ini, bahkan membatalkan, bahkan na'udzubillahi min zalik, menuduh Yaman sebagai negeri komunis yang tidak jelas asal-usul sumbernya dari mana. Sama seperti dia mengatakan bahwasanya dia ingin di-Ba'alawikan oleh oknum seorang Habib. Ya harus jelas sumbernya dari mana. Hidup itu harus jelas sumbernya dari mana. Uang Anda yang Anda makan saja, makanan yang Anda makan saja, itu harus jelas sumbernya dari mana. Sumber dari haram atau sumber dari halal. Seperti itu, simple hidup ini teman-teman semua. Itulah pentingnya ilmu. Ustadz Abdul Somad menyarankan kita agar belajar ilmu di majelis-majelis ilmu. Nah disitulah kita bertanya kepada tuan guru, kepada para habaib, kepada para kiai-kiai yang berilmu mengenai kebenaran nasab para Habib Ba'alawi ataupun ilmu-ilmu lain yang tidak kita pelajari atau kita pahami. Seperti itu. Luar biasa ya teman-teman tanggapan dari Ustadz Abdul Somad. Semoga beliau sehat selalu, panjang umur. Sekian video kali ini teman-teman semua. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Bantu tembuskan 100.000 subscriber agar kalian bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai Islam di hari ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.